kurikulum dari pusat, ini kurikulum umum dari pusat, oke ini kurikulumnya. Nggak bisa langsung kalian telan, kalian jalankan, kayak tadi sistem pengawasan tidak tepat, yang penting program jalan gitu. Nggak bisa gitu. Tertera sukses or not ya itu urusan belakangan. Nggak bisa kayak gitu. Oh ini ya, karena kalian itu namanya juga pendidikan singkat. Kalian dianggap itu punya kompetensi khusus, punya skill khusus yang nggak dimiliki sama tenaga pendidik yang lain, gitu ya. Sehingga kalian harus harus bisa mikir nih, ini uh, kurikulumnya, ini programnya. Aku harus modifikasi kurikulum ini, modifikasi program ini sesuai dengan kebutuhan siswaku, gitu. Oh, berarti materi pembelajaran harus dibawakan dalam bentuk apa? Contoh dalam bentuk bermain, contoh dalam bentuk apa gitu ya. Gitu. Nah, kayak misalnya disgrafia, sebaiknya diberikan instruksi yang diberikan lebih banyak bersifat verbal atau auditory. Kemudian remedial, yang udah jelasin, sistem remedial itu penting banget untuk proses perbaikan pengajaran sehingga dilakukan secara individual dan mengandung makna timbal balik antara siswa dan guru. Ini aku akan dia kita ngajar lebih, siswanya juga memberikan nilai yang lebih baik lagi gitu. Kita extra time nih, aku udah melakukan pengulangan nih gitu ya, tapi siswanya juga gitu memberikan feedback penilaian yang lebih baik lagi, dia udah mulai bisa mengerjakan ini gitu kan. Jadi timbal baliknya baik, kita udah wasting time gitu ya, dia juga memberikan hasil gitu. Tutoring. Nah, kesulitan belajar itu perlu adanya dia dilakukan secara individual nih. Tutoring itu biasanya tutoring itu sistem dimana kita melakukan kayak apa ya, kayak pelatihan khusus gitu loh, kayak counseling, kayak ngajarin secara mendalam, detail gitu. Karena kan kalau kesulitan belajar kan punya banyak spesifik ya, ada disgrafia dan disleksia dan lain-lain gitu. Nah, tutoring itu adalah one on one biasanya, supaya pertama melakukan intervensi mendalam, terus melakukan semacam pengembangan untuk perbaikan, supaya kita lebih mendalami lagi hambatannya apa sih, kita yang harus kita perbaiki apa sih, yang harus kita giring bersama apa sih ini siswa ini. Nah, ini tadi secara kognitif ya. Nah, kita akan bahas anak ABK berdasarkan perilaku nih. Ada yang ADHD, yang paling banyak ya kita temukan tuh ada ADHD autism. Nah, terus orang-orang yang secara perilaku yang menyimpang gitu ya. Kalau berkebutuhan khususnya secara perilaku, berarti kan dia punya perilaku yang yang tidak sesuai, tidak seperti orang pada umumnya gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya pasti ada banyak sini nih, kita bahas satu-satu ya. Ini penting banget nih. Ini aku rasa nggak cuma di anak autis atau ADHD doang ya sebenarnya. Kayaknya bisa dilakukan pada anak-anak kebanyakan yang berkebutuhan khusus gitu. Yang pertama, terapi perilaku. Sistem pembelajaran terapi perilaku itu adalah pemberian intervensi atau pendekatan dengan bentuk terapi tingkah laku, menekankan pada pengaturan dan pengajaran perilaku yang lebih tepat agar sesuai dengan lingkungan dan dapat beradaptasi. Kita gimana? Biasanya itu berkaitan dengan modifikasi perilaku nih. Misalnya contoh sederhana. Ini anak itu ya, setiap dia diantarin sekolah sama mamanya,
mamanya ikut masuk ke kelas. Ketika mamanya pergi keluar kelas pulang gitu ya, dia lari, dia jerit-jerit, menangis, teriak-teriak, lari menghampiri gitu ya, misalnya gitu. Setiap kali tuh terjadi begitu, pasti setiap hari pasti terjadi. Nah, kita sebagai guru, gimana ya caranya supaya anak ini ketika mamanya pergi dia nggak nangis gitu ya. Oke, kita modifikasi perilaku. Kita lakukan teknik yang namanya modifikasi perilaku. Ini dulu tuh aku nih belajar, aku suka nih waktu mata kuliah modifikasi perilaku tuh aku senang banget dulu waktu aku kuliah S1. Jadi contoh misalnya nih kayaknya saat ini juga diterapkan sih sebenarnya sama pendidikan khususnya TK gitu ya, playgroup biasanya. Jadi kayak biasa kan anak sekolah, anak TK atau anak playgroup, anak sekolah gitu. Ya, mereka punya kayak apa name name tag, kalau name tag yang di sini ya, kayak mading sendiri atas nama mereka, misalnya Adelia, Catherine gitu ya. Jadi kita kasih pengertian gitu ya ke anaknya. Kalau misalnya dia bisa enggak menangis nih, bahkan dia bisa duduk tenang di mejanya ketika mamanya pamit pergi gitu ya. Dia duduk tenang, tidak menangis. Kita kasih dia bintang, bintang satu tempel di ini dia di papernya dia. Begitu lagi, besok begitu lagi, sampai dia mengkoleksi 10 bintang. Kita kasih dia, ini ada rewardnya juga nih, kita kasih dia buku tulis. Dia senang, jadi dia termotivasi untuk bisa beradaptasi dengan perilaku itu gitu. Nah, secara tidak langsung gitu ya, kita sudah memodifikasi perilaku si anak itu, mengubah kebiasaan anak itu gitu. Bisa jadi juga dengan reinforcement, penguatan positif dan penguatan negatif. Ketika ada muncul penguatan, dia memunculkan sebuah perilaku yang diharapkan gitu, itu reinforcement. Nah, kemudian bisa juga reward and punishment. Ketika dia memberikan sesuatu, menunjukkan sesuatu, menggapai, mencapai sesuatu, kita kasih reward. Ketika dia sebaliknya, kita kasih dia punishment, hukuman. Ya otomatis manusia, orang gitu ya, lebih senang melakukan yang bagus supaya mendapatkan reward gitu. Ketika itu kita ulang terus menerus, akhirnya menjadi sebuah habit gitu. Tanpa sadar itu kita sudah melakukan yang namanya modifikasi perilaku. Yang tadinya perilakunya A, sekarang perilakunya jadi B. Nah, itu adalah untuk yang perlu kita lakukan dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus perilaku, anak-anak autis, ADHD yang biasanya karena mereka hiperaktif banget gitu ya. Itu salah satunya adalah kreatif perilaku. Kemudian ada intervensi pendidikan dengan menggunakan pendekatan humanis. Ini semua kalangan kebutuhan khusus kita harus lakukan dengan humanis. Siswa mengalami gangguan perilaku dibantu dengan menentukan potensinya. Kita kasih informasi tentang kebermaknaan diri gitu, supaya orang tuh jadi punya motivasi untuk mengembangkan dirinya gitu. Merasa bahwa aku harus gini. Anak normal aja, anak yang nggak punya kebutuhan khusus, berangkat ke sekolah aja males. Kalian aja nih di sini kuliah ini males, kalau bisa libur gitu. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi gimana caranya kalian lakukan pendekatan humanistik, kemanusiaan, gimana caranya meningkatkan ketertarikan, motivasi mereka, merasa bahwa mereka tuh punya potensi gitu ya, harus dikembangkan gitu. Boleh akademik, boleh non akademik, tergantung minat. Gitu. Yuk kita kembangkan yuk dan gitu untuk menarik motivasinya dia. Kemudian ada lagi terapi bermain. Ini terapi bermain semua jenis disabilitas juga bisa lakukan, khususnya pada orang-orang yang punya gangguan perilaku untuk atensi, fokus gitu ya. Ini kan anak-anak autis apalagi ADHD gitu ya, mereka kan susah fokus ya, mereka tuh susah sekali fokus.
Mereka bisa mungkin kalau udah mendapatkan rehabilitas atau penanganan khusus gitu ya, mereka bisa deh gitu fokus palingnya sekitar 2 detik ini. 2 detik tuh lama loh, 2 detik gitu atau 3 detik. Ya udah kabur, mereka jangan berharap dia bisa stay gitu, diem ngedengerin kamu ngomong selama 1 menit. Nggak bisa. Paling dia 1, 2, 3 detik mereka udah kabur gitu. Nah, terapi bermain ini sebagai media terapi di mana dengan bermain dengan anak akan bebas mengekspresikan segala emosi dan keinginannya dengan melakukan kearah permainan. Misal, anak dilibatkan bermain sosial atau permainan di mana di dalamnya ada aturan bermainnya yang jelas sehingga mereka akan belajar untuk menaati dengan mengarahkan pada perilaku kepatuhan dan meminimalkan perilaku menentang. Nah ini contohnya gini, kalian bikin aturan, ya kita bermain, aturannya begini, nggak boleh gini, nggak harus kayak gini, kalau yang kayak gini akan kalah, yang kayak gini akan menang, nggak boleh kayak gini, harus kayak gitu, misalnya gitu ya. Mereka senang nih, wah aku main. Tapi yang perlu kalian amati, ketika mereka mematuhi aturannya, mereka tahu cara bermain, mereka bermain dan bermain itu berlangsung dengan baik. Artinya ada aturannya, oh dia benar, dia tahu harus begini, oh dia tahu kalau kayak gini tuh dia kalah, gitu ya. Berarti dia kognitifnya bermain, ngerti kan? Kemampuan analisanya baik, gitu ya. Oh, berarti ada peran kognitif yang mulai berkembang. Kalau anak yang belajar intellectual disability ya, mungkin dia akan, hah, apa ya itu tadi ya? Gimana sih akan kayak gitu? Tapi ketika dia tak menahati peraturannya, bisa mengarahkan perilaku dia ke arah yang harusnya kayak gini loh, nggak boleh kayak gini loh, aturan permainannya kayak gini loh. Berarti peran kognitif di dalamnya ada. Dia bisa meregulasi manage perilaku dia. Oh, aku nggak boleh gini. Oh, aku harus kayak gitu. Nah, kemudian ada anak autis. Ini penanganan untuk anak autis ya. Penanganan autis itu ada yang namanya terapi PECS, Picture Exchange Communication System. Ini adalah terapi di mana membantu anak itu yang memiliki hambatan di area komunikasi. Ini biasa aku pernah bilang sama teman-teman gini, anak autis itu nggak mau dia dengar omongan suara manusia, dia nggak mau dengar. Kalau bisa, kalau kita ngajak ngobrol, dia akan ngebalikin badan gitu. Dia akan lebih tertarik sama benda-benda yang lain gitu, mereka paling menghindari eye contact, paling menghindari komunikasi. Kalau kita komunikasi kan harusnya tatap-tatapan ya. Boro-boro mau tatap-tatapan, mau dengar suara kita aja dia kabur. Ya mungkin dia bisa paling bertahan 1 detik deh gitu, terus dia kabur. Nah terus gimana dong Bu cara ngajarinnya? Nah, ini ada yang namanya terapi Picture Exchange Communication System. Ini adalah terapi yang digunakan menggunakan gambar. Nih, aku bacain, mereka dapat secara spontan meniru interaksi komunikasi dengan mengembangkan kemampuan berkomunikasi verbal secara langsung. Dengan alat ini, dengan terapi ini, anak autis itu dilatih untuk menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Mereka berkomunikasi tapi menggunakan gambar, kemudian mereka meniru. Misalnya kita mau ngajarin dia masukin ini ke dalam botol gitu ya, ini ke dalam botol, kita kasih dulu gambar yang botolnya udah ada ininya, terus kita kasih bendanya, biar dia tahu oh berarti benda, aku harus niru gambar ini gitu loh. Ya sih maksudnya aku bingung sendiri ngejelasinnya. Pokoknya kita tunjukin sebuah gambar supaya dia bisa meniru. Lebih baik lagi kalau misalnya dia udah ngerti ngobrol, dia ngerti ngomong, ngerti bicara, tapi dia nggak suka berinteraksi. Anak autis suka sibuk sama dirinya sendiri gitu ya. Ya udah,
ketika dia udah ngerti komunikasi, kalian tinggal tulis aja misal I want, aku bahasa Inggris ya, aku favorit saya, pasti gambar, misalnya gambar gambar nasi goreng gitu ya, nasi goreng, mie ayam, apa-apa, kita kasih aja gambar, biar dia yang nulis sendiri, dia checklist atau dia yang cari. Kayak gitu, jadi bagaimana berkomunikasi dengan dia menggunakan gambar gitu. Karena uh, kalau dia, intinya gimana caranya kita menghindari teriakan, tangisan, menghindari ocehan gitu ya, karena kan anak autis itu kan kalau nggak teriak kayak menangis sebenarnya, atau lari sana sini gitu. Jadi kita menekan timbulnya ekspresi itu dengan kita meminimalisir komunikasi, tapi kita memberikan berkomunikasi, meminimalisir suara. Karena kalau anak autis itu biasa kalau mendengar suara kita, dia akan teriak, dia akan ngomong lebih kencang atau teriak atau menangis atau jeritan untuk menekan suara kita tidak terdengar oleh dia gitu. Jadi dia cuman menimbulkan suara baru biasa gitu karena dia nggak mau dengar suara kita gitu. Nah, jadi kita juga gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan dia tapi kita tidak bersuara tapi kita komunikasi ya udah dengan teknik gambar. Nah, itu tadi namanya Picture Exchange Communication System. Itu ya. Nanti aku kasih tes nih loh. Ini contohnya kasih gambar kayak gini, gambarnya yang seril-real mungkin, namanya juga anak autis bisa kasih gambar sticky, gambar coretan doang mah dia ini gambar apa gitu, belum lagi kalau gambarnya jelek. Jadi kalau bisa gambarnya seril mungkin. Kemudian interaksi langsung terstruktur, memulai memberi instruksi langsung dan terstruktur ke orang tua maupun guru dengan mengajarkan keterampilan, kemampuan baru akan lebih mudah diingat oleh anak autis. Ya, gimana caranya kita mulai mencoba memberikan instruksi terstruktur, karena gini, anak autis tadi aku bilang, anak autis itu nggak bisa fokus sama apa yang kita arahkan, dia tuh lebih ke meniru gitu. Kalau kita kasih gambar ada botol yang dikasih karet gelang di tengahnya, ketika karet gelangnya dilepas gitu ya, karet gelangnya dilepas, dia akan terinsight untuk karet gelang ini harus ada di dalam sini biar sama dengan gambar ini kayak gitu. Nah, makanya dia tuh identik meniru, dan untuk intensitas kita berkomunikasi sama dia kan sangat minim banget ya, instruksinya juga sangat minim sekali ya gitu ya, nggak bisa tuh kayak kita 1 jam ngobrol kayak gini, yang nggak bisa dia gitu. Nah, bahkan anak autis itu dia tidak punya waktu untuk memproses informasi di dalam pikirannya dia gitu. Jadi dia cuman punya waktu 3 detik katakanlah gitu ya untuk mendengarkan obrolan kita, dan itu dia nggak punya waktu lagi untuk bisa memproses apa yang ada, memproses instruksi itu di pikiran mereka tuh nggak ada. Jadi kalau kalian kasih instruksi, dia akan melakukan hal yang sama dengan instruksi itu. Kalian kasih gambar ini, dia juga akan melakukan gambar itu seperti itu, gambar itu. Kalian bisa kasih instruksi pulang sekolah ganti baju, cuci makan, lalu makan, dia akan melakukan hal yang sama persis, ganti baju, cuci tangan, makan gitu gitu ya. Jadi cobalah kita tuh mulai belajar gimana caranya komunikasi yang panjang kali lebar ini bisa menjadi singkat, padat, dan jelas gitu ya, dan terstruktur gitu. Itu adalah tantangan bagi pengajar tuh. Karena ini stimulus yang diterima oleh anak autis itu disimpan sama mereka dan dilakukan sama persis. Autistic and communication.
treatment edukasi untuk anak AUD, untuk bisa mereka apa ya, belajar gitu ya, belajar tapi melibatkan peran dari orang tua. Jadi orang tua itu sebagai koterapi atau pendamping terapis gitu ya. Jadi ini biasa teknik treatment education ini lebih ke program-program home program gitu ya. Aku bacain deh. Bertujuan untuk mengurangi berbagai permasalahan komunikasi, kognisi, persepsi, imitasi, dan keterampilan pada anak autis. Program ini penekanan pada pembelajaran pada berbagai setting dengan melibatkan beberapa guru, serta menekankan pada home program, kegiatan rumah, daily activity di rumah, dengan orang tua dan dengan melibatkan orang tua sebagai co-terapi. Ada 5 komponen yang dilakukan biasanya. Pertama, fokus pada pembelajaran struktural, mengajarkan keterampilan bina diri. Bina diri itu artinya keterampilan mandiri, yang sifatnya mandiri, misalnya kayak mengkancing baju. Makanya treatment ini sebenarnya ada sih contohnya ya. Aku tuh ada nemuin contohnya di mana ada form gitu, form kayak misal mengkancing baju sendiri ada checklist, mencuci piring sendiri ada checklist gitu ya misalnya. Nah, dan itu kita kasih arahan dulu ke orang. Nanti ada bina diri, bina gerak. Ajak orang tua berkolaborasi dengan kita sebagai partner untuk menjadi koterapis, di mana orang tua tuh harus membimbing anaknya untuk bisa melakukan tugas-tugas ini nih yang udah kita listing nih. Tenang aja, di awal di sekolah kita sudah ajarin, tapi kita berharap di rumah itu perilaku ini bisa muncul lagi, namanya home program gitu, atas pengawasan atau pantauan orang tua. Nah, biasanya berkaitan dengan kemandirian, kegiatan-kegiatan kemandirian tadi, atau bisa juga strategi untuk meningkatkan proses visual, tatap mata, melatih untuk tatap mata, melatih untuk fokus perhatian dan lain-lainnya, serta mengajarkan komunikasi dengan menggunakan gestur atau gambar tadi, gitu, mengajarkan keterampilan akademik. Nah, biasanya home program ini dia tidak dia pro apa dia terapi treatment edukasi, tapi tidak ada peran keterampilan kognitif di dalamnya. Jadi pengajaran akademik pun yang diajarin itu biasa lebih ke pengenalan warna, konsep warna, merah lampu itu warnanya kuning, botol ini warnanya hijau, angka 1 sampai 10, bentuk kotak segitiga bulat gitu. Dia nggak sampai dengan proses home program yang belajar kayak 1 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 5 ditambah 5 berapa, 3 ditambah 3 berapa, enggak sampai situ. Jadi lebih ke keterampilan dan pengembangan diri aja. Dan yang selanjutnya, orang tua sebagai koterapis akan melakukan atau mengajarkan hal yang sama pada anak di rumah. Gitu. Tapi ya itu, kita nggak bisa, Bu, gitu ya, dengan orang tuanya. Gitu. Bu, ini ada ada tugas untuk anak ibu di rumah. Nggak boleh kayak gitu. Orang tuanya akan bilang, saya udah bayar mahal-mahal, kok jadi saya juga yang ngajarin. Kan gitu ya, saya udah bayar mahal-mahal, kok saya yang harus ngajarin sih. Gitu, kok nih guru ngasih tugas mulu, kerjaannya apa orang yang Diem. Sinyal kali. Sini. Sini lagi.